Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya hanya di Mr. Chris Channel, channel mapping terbaik alam semesta. Dan kali ini kita akan membuat tutorial untuk kawan-kawan semua lagi. Jadi bagi kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena ini akan membantu channel ini terus berkembang dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di sebelumnya. Nah, disclaimer terlebih dahulu, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial yang belum pernah dibahas di channel-channel mapping yang lain dan hanya dibahas di channel Mr. Chris. Dan ini kita khususkan untuk kalian semua yang sudah setia menemani Mr. Chris hingga saat ini, dan kita masih bertahan di era seperti ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat data curah hujan menggunakan data JRIP dengan data bulanan dan dalam jumlah yang banyak dari beberapa kabupaten dan dalam range waktu yang lama. Jadi bisa bulanan, bisa tahunan, atau mungkin bisa harian. Nah, ini nanti silahkan kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian semua. Jadi untuk kalian semua yang masih bingung, Kak, bagaimana cara membuat data curah hujan bulanan, Kak, bagaimana cara membuat data curah hujan bulanan dengan jumlah kabupaten yang banyak dengan cara cepat. Nah, ini kalian bisa lakukan. Kalian tidak perlu membayar uang banyak-banyak. Kalian cukup tonton video ini sampai akhir, karena ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang melakukan penelitian atau membutuhkan data curah hujan untuk kebutuhan penelitian kalian, atau mungkin untuk proyek yang sedang kalian jalankan. Jadi sekali lagi, bagi kalian yang masih stres, masih sedang dalam masalah, semoga segera diselesaikan dan tetap semangat, guys, dan percayalah kita akan menetas pada waktunya. Jadi teruslah berproses. Tidak usah berlama-lama karena kita sudah banyak membaca, kita langsung saja ke tutorialnya, guys. Oke, jadi kita akan memberikan tahapannya dari awal. Bagaimana? Mungkin ini kita tidak akan berakhir dalam satu atau dua video, mungkin ini akan panjang videonya karena ini prosesnya lumayan, guys, lumayan sulit, lumayan panjang. Mungkin kalau diedit dipotong-potong bisa, cuman saya tidak sempat, tapi ya seperti itu. Oke, pertama yang harus kalian siapkan adalah data curah hujan, kemudian data batas wilayah. Itu kalian harus kumpulkan. Nah, kalau kalian sudah kumpulkan, kalian harus pastinya punya aplikasi ArcGIS. Nah, ArcGIS ini yang kita rekomendasikan karena lebih sederhana dan terus-terusnya bisa kita pakai untuk cara atau mendapatkan data ini. Nah, yang kalian harus siapkan batas, ya kan, batasnya bisa dari manapun, bisa dari GADM atau bisa dari ArcGIS online atau dari mana, atau mungkin dari instansi terkait yang mengharuskan menggunakan batas itu. Kemudian kalian tentukan apa yang kalian butuhkan sebenarnya. Apakah data curah hujan per kabupaten atau per kecamatan, atau mungkin per desa. Kalau per desa kayaknya cakupannya terlalu sempit. Jadi ya silahkan, kita mungkin sekarang akan membuat cakupannya per kabupaten dengan luasan wilayah seprovinsi, ya. Seprovinsi berarti kita pilih yang batas kabupaten. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan batas kabupaten, mungkin kalian bisa pilih kalian mau mendapatkan data di kabupaten mana, di provinsi mana, ya. Misalnya di Aceh, ya. Aceh. Nah, Aceh ini ada berapa? Ada 18 kabupaten. Nah, ini bayangkan 18 kabupaten, kalian bisa mendapatkan datanya per bulan. Nah, 18 ini lumayan susah ini. Gimana kalau nggak tahu caranya? Sulit ini. Atau bisa ke Jawa Barat.
Jawa Barat atau Jawa Tengah. Silahkan kalian pilih aja, tentukan aja yang nggak ada pulanya mana yang nggak ada pulanya. Nah ini Jawa Barat ya, kita akan membuat di Jawa Barat. Kita sebelumnya sudah pernah guys membuat peta curah hujan menggunakan data kayaknya BMKG di Jawa Barat. Nah sekarang kita akan lanjut membuat data curah hujan bulanan pada 17 kabupaten di Jawa Barat. Nah kalau sudah ditandai seperti ini, kalian tinggal ekspor saja. Ekspor, kalian simpan. Tak kira belum tak record. Simpan di folder penyiapan data curah hujan. Kalian simpan dengan nama Jawa Barat. Waduh, sepertinya ada yang belum ketandai guys. Nah ini ada yang belum. Dimanakah ini? Kita tandai ulang guys. Kita ekspor lagi. Oke. Ya, sudah ketanda ya guys. Nah, langkah kedua, kalian download data curah hujan. Nah, kalian bisa download curah hujannya di Serip guys. Ini data curah hujan dari data satelit. Nih, kalian bisa download di sini di Trip Rainfall Estimate from mana? Duh, ini kendalanya kalau kita buat tutorial dengan koneksi internet sulit, koneksinya ini sulit. Apakah webnya sudah diblokir? Aduh, gimana ini guys, webnya nggak bisa ini, kayaknya sedang gangguan. Jadi bagi kalian yang sedang mengalami gangguan, kontak aja saya, nanti kita akan mau membantunya. Kita kebetulan sudah mendownload datanya, kita langsung masukkan saja datanya ke sini, data CH Trip. Nah ini, nah kalian bisa membuatnya per tahun, per hari. Nah biasanya kalau data Trip itu dia per bulan dan per hari. Jadi kalau misalnya mau buat per tahun, berarti nanti kalian harus menggabungkan terlebih dahulu dan menjumlahkan curah hujannya. Kalau mau buat per bulan, nah ini sangat cocok karena kebetulan ini merupakan data curah hujan bulanan. Kita upload semua ya guys. Nah ini data curah hujan bulanan se-Indonesia. Nah, ini se-Indonesia ya, jadi kita pun bisa melakukan prosesnya ini langsung se-Indonesia. Ini malah sangat membantu sekali, karena nanti jika sewaktu-waktu kita butuh datanya, kita tinggal pakai saja. Tapi
Silahkan, terserah kalian mau gimana caranya, itu bebas ya. Ini nggak urut ya guys, kita urutkan dulu. 12 paling bawah, 11, 2, 3, 9, 1, 4, 7, 6, 5. Nah, ini udah urut nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caranya seperti apa? Caranya langsung saja kalian convert pertama ya. Pertama convert data dulu. Ini biar cepat. Jadi ini langsung saya kasih cara cepatnya. Pertama convert dulu data ini menjadi polygon. Data ini kan dalam bentuk data raster. Nah, kalian perlu convert ke polygon. Caranya klik search, kemudian ketik raster to polygon. Raster to polygon, terus pilih ya raster to polygon. Setelah itu kalian masukkan misal per data ini per bulannya. Nanti kalian convert dulu semuanya, terus habis itu baru di intersect. Ini kita simpan dulu biar memudahkan dalam prosesnya. Save as, dokumen, YouTube. Ini apa ya, CH 2020. Nah, terus ya betul. Terus kita lakukan raster to polygon, simpan ya, simpan ke data polygon CH. Ini Januari. Januari. Prosesnya harusnya cepat. Oke, kalau udah, nah bentuknya formatnya seperti ini, dia kotak-kotak itu. Terus lakukan langkah yang sama pada data yang lain. Pokoknya sama ya, kita nanti gabungkan aja biar nggak lama tutorialnya.